Tarawih yang panjang-panjang. Dulu para sahabat tarawih sampai menjelang subuh. 20 rakaat tapi panjang-panjang menjelang subuh. Kalau kamu ingin tahu, di tempat ini di Terangkil ini ada tarawih menjelang subuh juga, 30 juz setiap malam. Tapi bukan saya. Ya ada itu. Nanti ada kelompok di sana 5 juz, ada kelompok di situ 10 juz, ada kelompok 30 juz. Untuk apa? Supaya kita mengenang kehidupan para sahabat ini dalam Ramadan kita ini. Insyaallah malaikat. Ramadan itu konsentrasi amal. Biasanya kalau tidak Ramadan datangnya ke masjid waktu sholat fardu saja. Itu Ramadan ada i'tikaf, ada zikir habis sholat subuh sampai isyraq. Pokoknya kita buat Ramadan ini adalah bulan istimewa, dengan harapan nanti setelah Ramadan terlatih begitu terus sampai kita mati. Barang siapa menjadikan hidupnya seperti Ramadan, kata para ulama, maka Allah akan jadikan matinya seperti hari raya. Masya Allah, nikmat kan. Tetapi kalau kita ini berpikir begitu itu semalekan, kadang-kadang sedih. Saya ini masih berapa kali Ramadan di dunia ini? Mungkin Ramadan tahun depan sudah kita di akhirat. Maka yang mulia Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita supaya kita mati tapi masih dapat pahala Ramadan terus. Bagaimana caranya? Di antara cara yang terpenting adalah dengan dakwah. Dengan dakwah orang-orang cinta agama, orang-orang pada puasa menghidupkan Ramadan, kita sudah mati dapat pahala Ramadan. Insyaallah malaikat. Bukan hanya dapat pahala saja. Kalau kita mau dakwah, dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang-orang yang menyampaikan agama dari aku. Kalau orang didoakan Nabi, oh pasti beruntung malaikat. Maka semalekan Allah Ta'ala, dakwah ini penting malaikat. Sholat penting, tapi dakwah itu penting juga. Tanpa ada dakwah nggak ada orang sholat. Semua adanya orang puasa, orang sholat, orang zakat, orang puasa, orang haji, orang Islam, itu awal mulanya karena adanya orang dakwah. Maka para sahabat menyambut Nabi di Madinah, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib kita syukur selagi masih ada orang dakwah. Karena kalau ada orang dakwah, nanti ada orang sholat, zakat, puasa, haji, orang akhlak yang baik, ada ulama-ulama, ada kiai-kiai, ada wali-wali, ada pesantren-pesantren, ada masjid-masjid. Sumbernya karena dakwah. Dulu sebelum Wali Songo dakwah di Jawa nggak ada masjid, nggak ada pesantren, nggak ada orang puasa, makan semua kayak kambing. Ramadan nggak Ramadan makan terus, persis kambing trowelu. Nggak tahu Ramadan, nggak tahu. Kumpul kebo semua, nggak ada kawin, persis binatang. Ada dakwah, maka ada masjid, ada musola, ada orang ngaji, ada orang kawin. Setiap ada orang kawin, maka orang dakwah dulu dapat pahala. Setiap ada orang sholat dapat pahala. Setiap ada orang pakai kopiah, ini dulunya nggak ada kopiah ini, karena dakwah akhirnya ada kopiah. Setiap kopiah nempel, orang dakwah dapat pahala. Biasanya kalau masuk rumah kulon wun, setelah ada dakwah assalamualaikum. Setiap ada orang assalamualaikum, orang dakwah dapat pahala. Insyaallah malaikat.
dakwah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan hanya itu saja, kalau dakwah ini kita buat kebaikan-kebaikan akan Allah bangkitkan, dan kerusakan-kerusakan Allah akan hancurkan. Kapan hancurnya Firaun, Qarun, Haman? Setelah ada dakwah. Kapan hancurnya Namrud? Setelah dakwah. Kapan hancurnya Persia Romawi? Setelah ada dakwah. Kapan runtuhnya Mojopahit? Setelah ada dakwah. Maka dakwah ini menghidupkan kebaikan, menghancurkan kebatilan. Maka dakwah yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan umat Islam. Ini kesaktiannya umat Islam itu dalam dakwah sebenarnya. Nabi mengatakan mafhumnya, kalau orang Islam nggak mau dakwah, nah doanya nggak makbul, dah hilang kesaktiannya itu. Orang-orang dulu tuh doa-doanya makbul. Orang kafir keok semua, memang dakwah. Nah sekarang kemaksiatan dibiarkan merajalela, nggak mau dakwah, akhirnya kekuatan doanya umat Islam jadi merosot. Maka dakwah ini kesaktiannya orang Islam, kekuatannya orang Islam dalam dakwah, kemenangannya orang Islam dalam dakwah. Kapan Nabi Musa menang? Ketika sibuk dakwah. Kapan umat Islam menang zaman Nabi Nuh? Ketika sibuk dakwah. Kapan umat Islam menang pada zaman Wali Songo? Ketika sibuk dakwah. Sekarang ini juga, kalau umat Islam sibuk dakwah, Allah akan datangkan kemenangan, barokah, kerukunan, kesatuan. Dunianya baik, akhirnya baik. Supaya ada dakwah bagaimana? Siapkan waktu untuk perkara ini. Insyaallah malaikat. Yang niat mau keluar 4 bulan atau 40 hari dari satu masjid, silakan berdiri. Enggak Pak, kasih jalan tengah. Nah, 4 bulan 40 hari dari satu masjid. Berdiri. Loh, Bapak Kir, biar nanti. Sik mandek sik. Ngono istikon ngalih. Sakniki sing badhe medal sekawan wulan saking setunggal mahalah. Mboten kudu sakniki, pokoke wektu-wektu cedhak niki. Ngampek teko mengke Jur Agustus. Ayo ngadeg. Monggo. Pundi niki? Bali. Itu mana? Syafi'iyah. Berapa jamaah? 4 orang. Ini Syafi'iyah berapa orang? 4 orang. Itu Pak Sabar, Al-Huda, pinten jamaah? Pirang jamaah? Pirang wong? 8 orang. Ini? Al-Huda Bluro berapa orang? Terus mana lagi? Kita ingin membuat satu jamaah dari satu masjid, sehingga nanti keluar bareng-bareng, satu hati, pulang bareng-bareng, menghidupkan usaha di masjid kita. Kalau sudah satu masjid itu kan enak, atau sudah saling kenal, tahu watak-wataknya, tahu sifat-sifatnya, tahu keperluannya. Ini suka kopi, bawakan kopi, suka teh, bawakan teh, sehingga nanti 4 bulan itu kerasan. Insyaallah malaikat. Yang niat 4 bulan tadi ke timur sekarang. Bluro, Al-Huda Bluro. Monggo. Mriko. Ngetan. Kas napa bejeng, Pak? Nggih. Saniki sing kas teng ajeng. Sing kas rumiyin, Pak. Yang kas hari ini dari halakoh. Silakan. Yang kas hari ini dulu ke depan, dan yang niat untuk sampai istimak satu mahala satu jamaah sudah ke belakang. Di sana sudah ada kawan kita yang akan mencatat mahala. Tolong catatkan nama mahala dan halakohnya masing-masing. Ya, satu jamaah satu mahala sampai istimak 28 Agustus 2014. Monggo.